Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in min ahli sidqi wa tuqa wal wafa wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwal muslim. Sayyidina ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan wa kana minal muslimin. Allahumma inni usaitu bika fi ni'matin wa afiyatin wa sihhatin wa aliyya ni'mataka wa afiyataka wa shiddaka fi dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka min ilmin bihi wa a'tini bika wa talaqta syadidan wa al-haqqu wa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan alam luas terbuka, indah dan harum bunga melati. Apa kabar hadirin semua? Ibu-ibu soleha yang baik hati, ibu saya yang berbahagia, berangkat kerja mencari cuan, buat nafkah istri dan keluarga. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas nikmat Allah yang tak terhingga. Saya kita maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, kita akan manfaatkan waktu kita insyaallah. Pertama, sesuai dengan yang sudah disampaikan, kita akan membahas tentang salah satu kitab yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Jami Al-Baghdadi, yaitu syarah dari kitab Nasaihul Ibad. Sudah sampai PDF-nya, sudah sampai, sudah di-share. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ini minta tolong baca ini. Ada yang punya PDF ini? Ibu-ibu udah punya kunciannya belum di HP? Bisa dibuka? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat
bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasa kita para kita juga dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi kulli syai'in qadir wa sallallahu ala rasulihi syarrul khalqi wal bariyati. Alhamdulillah segala puji Allah di setiap saat dan setiap waktu. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada utusannya yang menjadi makhluk paling mulia di atas kalian para hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebutkan hukum Allah pada permulaan sampai pada pengakhiran. Lalu ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke bab yang pertama, ya, yaitu hadis yang beliau kutip bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala terjemahannya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharapkan berbuat zalim atau aniaya atas diriku, dan aku harapkan kepada kalian berbuat zalim di antara kepada kalian. Nah, ibu sekalian, ini tema pertama tentang zalim aniaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim. Kenapa? Karena kepada dirinya sendiri, zatnya sendiri Allah tidak berbuat zalim. Nama apa itu zalim atau aniaya, ibu sekalian? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ana bidzallimin lil abid, dan tidaklah saya menzalimi hamba-hambaku. Surah Qaf. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad, dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Arti zalim itu ibu sekalian, waktu syai'in fi ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ibu pakai sendal, tempatnya di mana? Di kaki. Kalau ibu taruh di kepala, nah itu namanya zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya pakai kopiah di mana? Di kepala. Ketika dipakai di kaki, bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Nah, dalam agama Islam bentuk kezaliman yang paling besar itu namanya syirik. Asyirku bukan syirik bahasa Betawi, itu syirik batullah, bukan itu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa disebut syirik zalim yang besar? Karena ibu syirik apa ibu? Artinya menyekutukan Allah dengan sesuatu, menyembah Allah yang selain Allah. Allah adalah zat yang paling layak disembah. Iya kalaupun wa iya
karena Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Yang selain Allah namanya makhluk. Kita makhluk, yang lain-lain makhluk, dunia makhluk, apalagi alam makhluk, semuanya itu diciptakan. Yang menciptakan adalah Allah SWT, disebut dengan Khaliq. Nah, kalau ada yang diciptakan makhluk dijadikan sebagai yang disembah, itu namanya zalim, karena menempatkan makhluk sebagai Khaliq bukan pada tempatnya. Menyembah yang diciptakan sebagai sesembahan itu adalah zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hati-hati ketika ada tindakan perilaku yang di situ ada praktek menyembah selain Allah. Bukan sekedar berhala saja, bukan sekedar matahari saja, tapi karena di zaman era modern digital ini ada yang lain yang disembah oleh orang-orang itu, yaitu materi. Dengan materi, dengan harta dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa beli jabatan, dia bisa beli pangkat, dia bisa beli orang, dia bisa apapun itu. Akhirnya materi, uang, harta di atas segalanya sesembahan dia. Diagungkan itu di atas Allah Subhanahu. Itu namanya syirik. Hati-hati. Nah, syirik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal apapun yang dilakukan, innallaha ya'budu illa ayyushraka bihi, kecuali dia disekutukan, syirik pada Allah. Ya, ini sekalian. Ya. Kadang-kadang ada syirkun asghar, syirik kecil yang kita nggak sadar. Nah, ketika kita menyembah, menuhankan, karena yang kecil saja di materi saya katakan, itu hati-hati, zalim yang agung, yang besar. Itu syirka atau zalim. Nah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, itulah dia orang zalim. Allah berfirman, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, dan orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah itulah orang-orang yang zalim. Setelah itu kita sebut saja orang-orang yang non-muslim zalim, ya jangan juga. Hormati keyakinannya, tetapi dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, orang yang tidak mau juga beriman kepada Allah, maka clear jelas, bahasanya jelas adalah orang-orang kafir. Mau disebut non-muslim, mau disebut apa juga sekarang itu. Jangan sebut orang kafir, nggak boleh. Al-Qurannya bukti. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu bahasa Al-Quran. Bahkan wal kafiruna humuz zalimun. Jadi bebas saja mau dibikin muslim, maka mau dibikin orang kafir, maka santai saja, belum, tidak usah diributin. Ibu-ibu sekalian, itu tentang zalim. Nah, hati-hati ketika ada orang yang tidak sengaja kita aniaya. Hati-hati ketika tidak sadar terkadang menzalimi orang. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan hak anak Adam. Kalau dengan hak Allah tidak bisa dengan taubat, tapi dengan anak Adam ceritanya beda. Ceritanya bisa berbeda. Harus ada minta keikhlasan kepada orang. Ada sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, dulu namanya muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, yang pahit, yang belum dikir perusahaannya? Yang kata Rasul para sahabat,
Al-muflisu man laisa lahu dirham wa la dinar. Orang yang gagal yang apapun ya Rasul, pasti orang yang punya duit, yang punya dinar, punya dirham, yang punya harta, yang punya orang mampu, sudah orang yang miskin. Kata Rasul, nah, orang yang bangkrut yang muflis itu kata Rasul, orang yang nanti dia kelak di akhirat bawa amal-amal soleh, sholatnya, baca Qurannya, zikirnya, sholawatnya, obatnya, puasanya, banyak amal solehnya. Tapi dia juga berbahagia, berbahagia, dia menzalimi orang lain, dia memukul orang lain, dia ikut orang lain, dia menentang orang lain, yang merugikan orang lain. Nah, yang dizalimi itu, yang dinyanyikan itu, yang diomongin itu, nuntut sama Allah. Ya Allah, dulu dia dunia yang membuat nama saya buruk, yang menjelekkan saya, ya Allah dulu yang memukul saya, Allah dulu yang menganiaya saya, Allah dulu dia yang menjadi saya nuntut sekarang ya Allah, lebih hak saya. Allah kasih. Yang amal solehnya tadi, yang sholat, yang puasa, yang sholat diambil, dikasih ke yang itu. Datang lagi yang lain, ya Allah saya belum pernah dimarahi namanya ya Allah, ya Allah saya belum pernah dibuat saya jadi malu semalu-malunya ya Allah, saya minta dengan ya Allah, saya belum pernah dibohongi, saya belum pernah dizalimi, saya nuntut ya Allah, dikasih amal soleh yang dari Rasulullah, dikasih ke dia. Datang lagi yang lain, ya Allah saya juga pernah dianiaya, dizalimi, saya nuntut ya Allah, dikasih lagi amal soleh yang dari. Tadinya dia punya amal dikatakan 100, diambil satu, banyak yang nuntut, banyak yang dianiaya, banyak yang menzalimi, habis dikasih 100 habis. Bahkan ada yang minta lagi ke saya belum, saya nuntut ya Allah, mau dikasih udah habis amal 100 kata sholat itu yang namanya muflis, itu namanya amal bangkrut. Banyak amal solehnya tiba-tiba datang karena dia pada besar kepada orang lain, dia banyak dari orang lain, dituntut dia amalannya diambil, habis bahkan minus kurang. Itulah orang yang bangkrut dan sebulan dia hati-hati makanya dengan zalim kepada orang lain. Nah itu sekalian, kita maaf kita ridhonya saya bahas. Nah ini sekalian itu tentang zalim. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lanjutan dari zalim. Yang kedua itu sekalian, ini tausiah saya buat semua yang hadir. Kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah. Ada berapa Dzulqa'dah? 11 nanti bulan 12. Nah, ibu sekalian, Rukyatul Hilal itu salah satu cara. Jadi umumkan kapan satu Dzulhijjah itu kita maghrib di bulan atau bulan Isya, baru ketahuan nanti itu lebarannya tanggal 10 tanggal hari awal. Nah, ibu-ibu di awal Dzulhijjah sekarang sudah tanggal 24 atau 25 ini? 25 ya? Atau 24? Dzulhijjah 24 ya. Saya ingin mengingatkan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Para ulama menyebutkan bahwa maksud dari sumpah Allah salah satunya daripada walayalin 'ashr dan malam 10
Di antara program itu kan saat ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau Allah bersumpah dengan waktu itu penting. Nah, Rasulullah SAW bahkan menyebutkan ibu saya, Masya Allah, manisnya luar biasa. Beruang yang tahu. Saya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamil amal." Tidak ada hari-hari al-amal sholeh di mana amal soleh fihinna ahabba ilallah, yang dilakukan di hari itu Allah lebih cintai min hadhil ayyamil ashr, di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk jihad tidak masuk lebih baik dari amal soleh jika dibandingkan dengan amal soleh 10 hari pertama Dzulhijjah?" Kata Rasulullah, "Qala walal jihad." Bahkan jihad pun tidak lebih baik dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa kecuali rajul kharaja min nafsi, orang yang keluar dengan dirinya, jiwanya, wa malihi, dan hartanya, pada menjadi dzalika bisyai, dan dia tidak pulang dengan membawa diri dan hartanya, artinya gugur sebagai syahid. Artinya ibu amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah sama nilainya dengan syahid di sabilillah. Kadang-kadang lebih baik dari itu. Luar biasa. Nah, apa saja yang dilakukan? Banyak yang bisa haji. Nah, yang bisa haji, banyak amal soleh yang dilakukan, di antaranya taubat, sholat lima waktu, sholat sunnah, qobliyah, tadiyah, rawatib, sholat tahajud, sholat duha, dan lainnya. Berbanyak juga sedekah, silaturahmi, membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Secara khusus Rasulullah menyebutkan amal yang dilakukan di hari ini adalah berbanyak zikir. Berbanyak zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Yashhadu mana fi'alahu wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat." Wa yadhkuru smallah, dan berzikir mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, di 10 hari yang sudah ditentukan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa zikirnya? Hadis yang lain dari Ibnu Umar, fa'aksiru fihi minal tahlili wal takbiri wal takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
illallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sekalian, itu yang saya sampaikan. Dan terakhir, puasa. Kapan puasanya? Tanggal 9 Dzulhijjah, disebut dengan puasa Arafah. Keutamaannya menghapus dosa setahun yang lalu dan maksudnya bukan berarti dia dihapus doa bebas berbuat dosa, maksudnya dijaga setahun yang akan datang menjadi berbuat dosa. Tanggal 9 Dzulhijjah puasa siap. Mau puasa Arafah? Saya usulin berarafah di sini keren. Berarafah buka bersama puasa Arafah. Kalian timbang. Nah, sekalian ada lagi yang bilang puasa tarwiyah di tanggal 4 boleh. Ada lagi mau puasa di tanggal 1 boleh. Ya, dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boleh. Setidaknya puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang tidak boleh dipuasa di tanggal 10, 11, 12, 13 haram hukumnya. Ya, yang tidak boleh seorang berpuasa atau diharapkan berpuasa di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah karena hari raya Idul Adha tidak boleh berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 namanya Ayyamul Tasrik, tidak boleh berpuasa. Makan yang punya daging, makan daging dari orang, dari korban, sapi, kambing, itu ya ayam dah. Pokoknya makan dan puasa. Sekalian itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum ada yang bertanya, ada yang namanya itu Yahya, cukup ya. Sekarang juga nih diterima oleh ini. Nah, mari kita tutup dengan berdoa. Insyaallah saya bersama saja hari Jumat mungkin. Sebelum berdoa kita beristighfar Allah Subhanahu wa taala bersama-sama.
صدورنا واشف مرضانا وعافنا واعف عنا وتب علينا وتقبل منا وبارك لنا في أموالنا وفي بيوتنا وفي أولادنا وبناتنا وفي أموالنا وفي أعمالنا وفي جميع شؤون حياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا خير الناصرين انصر المسلمين المظلومين والمجاهدين والمضطربين في غزة وفي فلسطين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضلك وبركتك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu Musa Mapasinggung gurunya kita milik itu dan kami dalam tersinggung ini taklim bukan panggung atau lagi pergi ke warung beli makanan warungnya milik ibu bulan mohon maaf atas kesalahan bila ada perasaan segera ungkapkan bila